Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat SD IT Al Multazam kelas 6? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Microsoft PowerPoint ya, di mana Microsoft PowerPoint ini digunakan sebagai aplikasi untuk membuat media presentasi ya, untuk menampilkan ke audiens. Baik, kita langsung saja buka aplikasinya. Dicari di desktop ya. Desktop itu icon-icon yang ada di halaman awal komputer seperti ini. Atau bisa diklik start, kemudian cari PowerPoint. Oke, di sini ada PowerPoint 2010. Kalau yang di rumah masing-masing silakan disesuaikan, bisa 2007 atau lebih tinggi dari 2010. Dibuka aplikasinya. Nah, kita akan mengenal terlebih dahulu tampilan awal ketika kita membuka aplikasi PowerPoint adalah seperti ini ya. Seperti ini, putih ya, warnanya putih. Kotak-kotak seperti ini. Kita akan mengenal bagian-bagian yang sangat penting yang sering digunakan di dalam pembuatan presentasi. Dari mulai atas terlebih dahulu. Di sini ada judulnya ya, presentation 1. Ini karena belum kita simpan, jadi di sini judul filenya ditulis di paling atas di sini nanti. Kalau sudah di-save, ini akan berubah namanya. Kemudian ada menu ya. Di sini menu home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, dan yang ini untuk file. Kalau di Office 2007 filenya tidak ada di sini, tidak dalam bentuk tulisan file, tapi bentuknya bulat ya, seperti ini. Itu namanya Office buttonnya. Tinggal diklik, menunya sama. Ada menu save as, kemudian open. Save dan save as digunakan untuk menyimpan ya. Kalau kita sudah membuat dokumennya, untuk menyimpannya klik save ataupun save as, ini akan untuk menyimpan. Kalau untuk open, ini untuk membuka dokumen ya, dokumen yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Kalau recent juga itu dokumen yang baru dibuka nih, nanti muncul di sebelah sini. Kembali ke menu home ya, kita mengenal tampilan yang ada di menu home terlebih dahulu ya. Ini adalah slide-nya. Kalau halaman yang ada di Microsoft PowerPoint disebutnya slide ya. Ini slide 1. Kalau di sini slide sorternya di sini untuk melihat tampilan slide-nya secara kecil, yang ini nih. Slide sorter untuk menata slide-nya ya. Kemudian di sini seperti biasa di sebelah kanan ada zoom out, ada zoom in. Kemudian di sini juga ada scroll ya, scroll bar seperti itu. Oke, kita fokus ke menu home terlebih dahulu. Nah, di menu home ini ada group icon ya. Di sini ada new slide, ada layout, ada reset, kemudian ada section. Kita akan fokus ke new slide dan layout. Kalau new slide kita klik, kita lihat perubahannya yang terjadi. Nah, ternyata slide-nya menjadi 2 ya. Kita klik lagi new slide, slide-nya menjadi 3. Kesimpulannya apa? New slide ini untuk menambah slide. Nah, ini halaman ataupun slide disebutnya kalau di Microsoft PowerPoint. Kita sudah punya slide 1, slide 2, slide 3. Kita lihat perbedaan antara slide 1 dan slide 2.
Di sini tata letaknya berbeda ya. Di sini ada 2 kotak kecil. Kalau di sini yang atasnya sedikit kecil, yang bawahnya kotaknya lebar. Inilah yang dinamakan layoutnya. Kita bisa tentukan sendiri layoutnya di menu home, kemudian ada layout di sini. Layout ini untuk mengganti tampilan layout dari slide. Di sini ada untuk judul ya, yang pertama. Kemudian ada judul dan konten. Kemudian ada section header, ini untuk judul yang kedua. Ada juga to content ya, 2 konten atau comparison, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, itu cara menambah slide dan mengatur layoutnya. Kita akan coba di slide pertama, kita tulis nama kita sendiri ya. Namanya ini nama Bapak. Nah, kalau misalkan di bagian grup font ini yang atas, ini sudah kita kenal ya, di Microsoft Word dan di Excel juga ada sama fungsinya, kita blok. Yang ini untuk mengganti tulisan ya, ganti jenis hurufnya mau seperti apa. Kemudian ini ukurannya, kalau misalkan terlalu kecil atau terlalu besar dirubah sendiri di sini ya, font size. Ini untuk membesarkan dan mengecilkan huruf juga sama. Kemudian yang ini untuk huruf tebal, yang sebelah kanannya yang italic untuk huruf miring. Kemudian yang underline untuk garis bawah ya, seperti itu. Nah, ini yang baru di PowerPoint, ini text shadow. Nah, jadi ada bayangannya. Selanjutnya yang ini untuk mengganti warna hurufnya, seperti itu. Ini kita sudah punya 3 slide dan sudah menulis nama di slide pertama. Cara menampilkannya ya, cara menampilkan slide-nya adalah ada di menu slideshow, klik slideshow, kemudian from beginning. Kita coba dulu isi di sini. Slide kedua, yang ini slide ketiga. Nah, seperti itu. Kita tampilkan terlebih dahulu ya. Klik menu slideshow, from beginning. Oke, muncul full screen. Jadi di sini kita biasa gunakan untuk presentasi ya. Kita klik next, slide kedua, kemudian klik next juga, slide ketiga. Itulah fungsi dari slideshow untuk menampilkan secara full screen. Supaya lebih menarik, di sini kita loncat dulu ke menu desain. Nah, kita langsung memberikan desain kepada setiap slide-nya. Ya, kita coba memilih tema yang ada di sini. Klik menu desain, kemudian cari arah panah kecil ke bawah untuk melihat menu yang lainnya. Klik. Ini bisa dipilih sesuai dengan keinginan kita atau sesuai tema. Nah, misalkan Bapak contohkan memilih menu desainnya yang yang ini ya. Slide kedua dan ketiga juga berubah sendiri. Seperti itu. Baik, untuk latihannya silahkan membuat slide. Buatlah 3 slide ya. Yang pertama diisi oleh nama kita sendiri. Kemudian yang kedua diisi dengan cita-cita. Yang ini cita-cita. Kemudian yang slide ketiga di situ diisi dengan hobi. Nah, seperti itu, nama, cita-cita, dan hobi. 3 slide saja menggunakan desain bebas, disesuaikan ya dengan keinginan masing-masing. Kemudian nanti di save as.
ke folder yang ada di data D di komputer masing-masing ya, di rumah. Beri nama filenya, kemudian klik save. Laporan untuk hasil pengerjaannya cukup melaporkan melalui Google Form ya, bersamaan dengan absensi setelah menyimak materi ini. Baik, untuk materi pertemuan kali ini dicukupkan. Silahkan dikerjakan latihannya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.